Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Maka ketika perdebatan tentang wilayah Indonesia setelah merdeka itu kan dia berlawanan betul dengan Hatta. Karena menurut dia seluruh wilayah Indonesia harusnya sampai Malaysia bahkan sampai Madagaskar dan lain sebagainya gitu. Oh, Tapi Yamin ininya kayak gitu ya, Pak? Iya. Oh, berarti patokannya seperti Majapahit ya? Iya, kira-kira seperti itu. Bayangan dia seperti itu gitu. Bayangan dia meskipun itu kan Mitra Kasatata sebenarnya. Nah, iya betul. Pemikiran Yamin, Indonesia merdeka ya harus mempersatukan kita kembali seperti Indonesia pada masa Majapahit begitu. Oh. Karena di negara Kertagama kan ada tentang sudah ditulis wilayah-wilayah mana saja itu. Negara Kertagama itu karya yang luar biasa juga gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di sini telah hadir narasumber kita yang rutin, Pak Rusdi Hussein, dan kedatangan narasumber tamu kita untuk topik kali ini ya, yang berkaitan dengan Muhammad Yamin. Nah, beliau juga sudah menulis buku tentang Muhammad Yamin dan cita-cita persatuan. Dan bulan ini merupakan bulan bulan yang baik bagi generasi muda, terutama tentang Sumpah Pemuda gitu ya. Sumpah Pemuda, dan tokoh ataupun aktor di balik Sumpah Pemuda adalah Muhammad Yamin. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang dengan Pak Restu nih ya. Pak Restu kebetulan meneliti banyak tentang Muhammad Yamin ini. Mungkin nanti bisa jauh lebih menarik ya, karena Yamin ini juga seorang dari daerah Sumatera, tapi punya ketertarikan terhadap budaya-budaya atau tradisi yang ada di Jawa gitu. Oke, baik, Pak Rusdi, apa kabar Pak Rusdi? Baik, terima kasih atas undangan ini Pak Agung. Pertama-tama tentu saya ucapkan selamat datang, selamat gabung nih kepada Dr. Restu Gunawan. Apa kabar Pak Restu? Baik, alhamdulillah Pak Agung, Pak Rusdi, apa kabar? Baik, selamat tak bersuah. Iya, jadi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita akan mencoba untuk istilahnya mengulik ya, mengulik betul Pak Rusdi. Jadi tokoh kali ini yang kita pilihkan dari Pak Agung ini adalah Muhammad Yamin. Tentu saja semua pihak tahu kalau Pak Muhammad Yamin dari peran dan dia punya aktivitas selama Indonesia sebelum merdeka. Beliau ini adalah tokoh di balik dari Kongres Pemuda kedua, khususnya mengenai Sumpah Pemuda. Jadi seperti kita ketahui di dalam sejarah tertulis kalau Muhammad Yamin ini di dalam sidang kedua pada tanggal 28 Oktober tahun 28 itu, ketika sedang berlangsung para pembicara menyampaikan bahan pidato yang ketiga itu, dan juga jangan lupa pada saat itu ada Pak W.R. Supratman menyampaikan lagunya untuk pertama kali, ya kan, disiarkan, katakanlah begitu, disiarkan di dalam Kongres Pemuda kedua. Pak Yamin adalah sosok yang tidak hanya aktif pada Kongres Pemuda kedua, tetapi juga pada Kongres Pemuda pertama pada tahun 26 gitu ya. Tapi beliau hebat atau menjadi masyhur namanya justru pada Kongres Pemuda yang kedua gitu. Nanti akan disampaikan bahan-bahannya. Cuman yang menarik tentu saja ketua pada saat itu Sugondo
adalah menjadi ketua dari BPPI, ya, ketua dari Kongres ini, sedangkan Pak Yamin adalah wakil. Tetapi ketika ada kesempatan, memang seluruh hadirin mengharapkan apa hasilnya dalam rangka kerapatan ini, hasilnya apa. Nah, itu kebetulan Pak Yamin menulis secara kertas note yang disisipkan kepada apa namanya mejanya Pak Sugondo adalah mengenai Sumpah Pemuda. Urut-urutannya 3 itu ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Dan itulah yang menjadi kehebatan dari Pak Yamin. Beliau adalah pahlawan nasional dan selalu diingatkan. Pada kongres pertama, Pak Yamin juga cukup aktif. Salah satu yang menjadi perhatian beliau pada yang pertama itu mengenai bahasa Melayu. Sempat berseberangan, kabarnya begitu, dengan Pak Tabrani sebagai ketua pada saat itu dalam kongres yang pertama, di mana kabarnya Pak Tabrani mengusulkan bahasa Indonesia. Saya nggak tahu, bahasa Indonesia kan belum ada. Tetapi Pak Yamin lah yang mencoba bahwasanya bahasa Melayu ini menjadi bahasa persatuan begitu. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak Agung. Ya. Selanjutnya kami minta kesediaan Pak Gunawan Restu atau Pak Restu Gunawan, ada 2 nama itu. Tapi yang setahu saya sebagai sahabat, sebagai teman sekolah, beliau itu lebih dikenal sebagai Pak Gunawan Restu. Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Rusdi. Nah, sekarang kita bersama dengan Pak Restu nih ya. Pak Restu tentunya sudah menulis buku tentang Muhammad Yamin. Ini menjadi sebuah kajian menarik ya untuk jadikan pertanyaan-pertanyaan. Tentunya ada temuan-temuan ketika Pak Restu menulis buku tentang Muhammad Yamin ya. Oke, baik Pak Restu. Nah, Pak Restu, Muhammad Yamin ini kalau tidak salah ini seorang ini ya sejarawan juga ya, seorang sejarawan, seorang penyair. Terus ahli hukum juga, ini lumayan lengkap juga sebenarnya ya. Nah, ini sebenarnya sosok Yamin itu sosok seperti apa nih? Berdasarkan penelitiannya Pak Restu nih, Pak Restu. Ya, makasih Pak Agung, Pak Rusdi. Saya kira berbicara Yamin itu berbicara tokoh yang bisa jadi yang sedikit kontroversial, sedikit karena banyak juga ide-ide beliau yang dianggap kontroversial gitu ya, tapi juga tokoh yang sangat penting dalam proses persatuan Indonesia menuju kemerdekaan Indonesia gitu, bahkan setelah kemerdekaan gitu. Nah, Yamin ini kan lahir di Sawalunto gitu ya. Sawalunto itu dulu sebenarnya sudah multi etnis juga, karena kan dulu banyak orang-orang dari Jawa yang dibawa ke Sawalunto oleh pemerintah kolonial Belanda, kemudian dipekerjakan di sana di tambang batu bara gitu ya. Jadi beliau lahir di lingkungan yang sudah cukup multi, tidak hanya orang Sumatera Barat, tapi sudah multikultur, banyak orang di sana kira-kira gitu dengan berbagai latar belakang kebudayaan. Jadi menurut saya situasi itu membawa dia tentang pemahaman terhadap keberagaman di Indonesia ini gitu. Artinya Indonesia meskipun pada waktu beliau lahir belum ada kata Indonesia ya, tetapi bahwa saya ingin mengatakan cikal bakal dari Indonesia itu gitu. Nah, setelah itu beliau kan belajar di Jawa, kemudian hubungan dengan beberapa tokoh, kenal dengan berbagai tokoh-tokoh yang lain ya, kenal Soekarno, Tabrani seperti disampaikan Pak Rusdi tadi, dan tokoh-tokoh yang lain, tokoh pemuda yang lain gitu. Dan dia seorang pembelajar yang baik, meskipun beliau seorang Mr. Indirecton, tapi beliau juga belajar tentang
arkeologi, belajar tentang sejarah, ya, belajar tentang sastra dan lain sebagainya, dan karya sastra yang cukup baik menurut saya tentang tanah air ya. Jadi beliau itu konsep tanah air itu kan tidak ada di dalam konsep Barat sebenarnya. Tanah air itu kan hanya di Indonesia gitu, dan yang Tahun berapa itu ya Pak itu mulai punya 1921 konsep? itu. Dia Oh, membuat saja itu oke, sekitar oke. 1921 tentang judulnya Tanah Air gitu. Jadi tanah air itu menjadi satu kesatuan gitu kan. Biasanya tanah dan air, daratan dan laut itu kan berbeda. Inilah Iya, sebenarnya yang mendasarin tanah air di Indonesia itu ya, antara lautan dan daratan itu adalah satu kesatuan. Ini satu kan konsep yang kesatuan. cukup maju pada tahun itu, meskipun orang mungkin belum paham pada waktu itu ya tentang, nanti bisa dilihat di, saya tidak hafal betul, tapi bahwa tanah air itu kecintaan dia terhadap tanah airnya yang yang sangat dia banggakan dan lain sebagainya, seperti itu gitu Pak Agung. Hmm, oke, oke. Jadi konsep tanah air itu eh, bisa jadi Yamin adalah salah satu penggagas konsep tanah air di sini ya, Pak Betul, Restu ya. betul. Saya kira beliau adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan tentang konsep tanah air. Banyak kata yang dipopulerkan oleh beliau dan menjadi legend lah kira-kira gitu ya. Oh, Pada awalnya memang dia sajak-sajaknya itu pada umur 17 sampai 21-an itu memang masih bernuansa Sumatera gitu. Tapi setelah itu, iya. setelah dia ketemu dengan tokoh-tokoh di Jawa, sajak-sajaknya mulai berubah menjadi sajak yang lebih ke Indonesia, karena Indonesia itu kemudian sudah mulai dikenalkan kata Indonesia ya. Artinya kan bahwa makanya nama Indonesia ini bukan nama pemberian. Indonesia itu adalah sebuah kata yang diperjuangkan gitu. Karena kata Indonesia ketika menjadi sebuah nama, itu banyak tokoh Belanda menjadi takut gitu. Jadi kata Indonesia itu yang dirumuskan pertama kali, digunakan pertama kali lah sebagai alat politik gitu ya Pak ya. Itu kan 1924 ketika Hatta di negeri Belanda mempopulerkan dengan Perhimpunan Indonesia. Tadinya kan Indonesia Vereniging, kemudian diubah menjadi Perhimpunan Indonesia, kemudian menerbitkan majalah Indonesia Merdeka gitu ya. Jadi Indonesia itu sebuah cita-cita, sebuah kata yang yang provokatif lah kira-kira gitu ya, menakutkan kira-kira gitu. Representasi persatuan mungkin ya Pak Restu ya. Indonesia Betul itu gitu. waktu itu ya. Bisa, karena kan coba bayangkan Pak, bagaimana mungkin orang Aceh, orang Papua, belum ada WA loh, belum ada Iya, internet. betul. Kok begitu kata Indonesia Iya, iya. dituliskan, kok dia merasa Indonesia itu ya. Nah ini kan Iya, iya. sesuatu blessing in disguise ya, anugerah luar biasa kok begitu kata Indonesia itu dicanangkan di dalam, dan kemudian menjadi alat perjuangan kan, ketika Sumpah Pemuda Iya. seluruh kita mengakui tanah air basah, tumpah darah Indonesia itu kan, jadi kan kok bisa itu loh. Jadi kadang-kadang kita suka merinding juga, kok bisa ya. Ada persatuan, ada persaudaraan di situ ya, nilai-nilai itu ada ya. Betul, iya gitu kan, menjadi alat perjuangan juga gitu Pak, alat perjuangan bahwa kita nanti merdeka dengan Indonesia adalah jembatan emas, Indonesia yang adil dan makmur dan sebagainya gitu ya. Kok ini kan sesuatu yang penting gitu, dan ini harus dipahami oleh generasi kita gitu, bahwa Indonesia adalah sebuah tidak hanya kata Indonesia itu tidak hanya komitmen budaya, tetapi juga tidak hanya komitmen politik, tetapi juga komitmen kebudayaan. Kira-kira gitu loh Pak. Iya, betul. Gitu. Ya baik Pak Restu. Kalau tidak salah Pak Yamin ini juga menulis novel ya tentang Gajah Mada ya. Itu penelitiannya dari hasil setelah dia studi di Jawa atau ketika dia masih di Sumatera ya itu Pak Restu? Oh, sudah di Jawa kalau itu Pak. Kalau karya beliau itu sudah agak di belakang ya, karya tentang naskah itu gitu. Dia juga nulis tentang Sabta Parwa, tentang Majapahit. Ada 7 Majapahit buku ya. gitu ya. 7 buku. Bayangkan dia seorang master in the Rechten. Saya yang sejarawan aja, atau Pak Rusdi yang sejarawan juga, belum tentu bisa menulis buku sebanyak itu ya gitu, setebal betul. itu Sabta Parwa itu luar biasa buku Yamin itu, dan itu banyak dijadikan rujukan gitu, meskipun beliau bukan seorang sejarawan atau arkeolog gitu ya, tapi karya beliau itu sangat monumental lah menurut saya gitu, menggali tentang
Majapahit. Maka sebenarnya dia kan pernah ngomong begini, meskipun banyak ditentang oleh orang, banyak ilmuwan gitu, tetapi pada masa itu menurut saya masih relevan. Republik Indonesia itu adalah kelanjutan dari Sriwijaya, negara kesatuan ketiga setelah Sriwijaya dan Majapahit. Itu omongan dia kan gitu kan. Itu yang Nah, ngomong Yamin ya, memang Pak? itu sih, ya, memang itu tidak, kalau dalam kajian sejarah ya nggak cocok, karena kan waktu itu Indonesia belum ada kan, waktu Sriwijaya, waktu Iya, iya. Majapahit. Tetapi menurut saya konteksnya harus ditempatkan bahwa Yamin ingin menempatkan bahwa kita ini sudah ada sejak zaman dulu, dan kemudian kita sudah pernah bersatu, dan kita melanjutkan kejayaan masa lampau itu, kira-kira gitu. Dia juga menulis buku 6.000 tahun Sangsaka Merah Putih gitu ya. Jadi beliau itu memberi landasan kesejarahan yang cukup dalam gitu, meskipun iya betul. ya kalau dalam sekarang setelah Indonesia saat ini kan kayak kondisinya seperti ini, kadang-kadang Yamin itu ngawur itu gitu. Tetapi kalau pada tahun 45 kan kita perlu mitos-mitos integratif. Jadi mitos integratif yang dipentingkan itu. Jadi bagaimana ketika kita masih kondisi habis baru merdeka, kan kita perlu mitos integratif untuk menyatakan Indonesia itu, Pak. Nah, maka dia membuat itu, Indonesia adalah negara Republik ketiga, Sangsaka Merah Putih, Gajah Mada, dan lain sebagainya, kayak gitu sih, Pak. Harus tuh bicara tentang Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda 1928 itu yang digagas tentunya oleh Muhammad Yamin ya. Nah, di Sumpah Pemuda ini apakah Yamin juga terinspirasi oleh gagasan Gajah Mada ketika Sumpah Palapa? Karena bisa dikatakan Muhammad Yamin ini meneliti lah ibaratnya ya, meneliti Gajah Mada, meneliti Majapahit, kemudian akhirnya terinspirasi gitu ya untuk menjadi membuat Sumpah Pemuda gitu. Dan bahkan mungkin nanti bisa Pak Restu bisa ceritakan ya, wajahnya Gajah Mada itu kenapa kok mirip juga gitu dengan Pak Yamin gitu. Apakah memang itu rekayasa wajahnya Pak Yamin sendiri yang tadi Pak Restu bilang kontroversi gitu ya. Ya, kalau kaitan Sumpah Pemuda satu-satu dulu ya Pak Agung ya. Jadi kalau kaitan dengan Sumpah Pemuda, karena seperti yang disampaikan Pak Rusdi tadi, bahwa Yamin itu seorang tokoh yang sangat gandrung terhadap kebudayaan kita, kira-kira gitu. Dan dia salah satu tokoh yang mengkampanyekan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan gitu ya. Itu tidak terbantahkan lah, kira-kira gitu. Tetapi dari Kongres pertama 1926 kemudian 1928, sebenarnya Yamin di 1928 itu belum ketika rumusan Sumpah Pemuda itu mungkin detik-detik terakhir beliau baru menyadari tentang perlunya persatuan seluruh organisasi kepemudaan. Pada awalnya dia masih federatif gitu. Jadi belum menjadi satu kesatuan, kira-kira gitu. Jadi misalnya kan ada Yong Jawa, Yong Sumatera, Yong Celebes, macam-macam itu maunya dia, awalnya itu dia paling menentang untuk dijadikan satu, kira-kira gitu, dalam organisasi kepemudaan. Dia masih inginnya itu ya satu-satu, federatif lah, kira-kira gitu. Nah, saya tidak tahu bisikan dari mana beliau, tapi kemudian dia seperti disampaikan Pak Rusdi tadi, kemudian dia di detik-detik terakhir di rapat itu, karena hampir deadlock gitu, kemudian menyodorkan secari kertas itu ditulis di mana saya tidak menemukan sumbernya terus terang. Kemudian dia setuju dengan adanya peleburan dari organisasi-organisasi itu, kemudian merumuskan Sumpah Pemuda itu gitu. Tadinya dia federatif sebenarnya, tidak melebur menjadi satu gitu. Jadi itu detik-detik terakhir dia kemudian menyodorkan kertas itu, isinya konsep yang sekarang dikenal sebagai Ikrar Sumpah Pemuda itu gitu. Jadi itu konsepnya murni dari Yamin ya Pak ya, bukan atas rapat atau gimana gitu, enggak ya? Kalau di dalam catatan yang sumber yang saya dapatkan, dia memberikan catatan itu kepada Sugondo. Cuman apakah ada perdebatan lagi, saya tidak tahu. Tapi tidak ada sumber yang mengatakan terjadi diskusi gitu ya? Terjadi diskusi setelah Yamin menyodorkan konsep Sumpah Pemuda itu gitu. Saya kurang tahu karena itu kan udah sore suasananya.
Iya, 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 iya. Gitu. Oh, oke, oke. Ya kemungkinan besar sih dari Yamin ya, karena kalau tadi dilihat dari aspek ini latar belakangnya Pak Sugondo sendiri juga apakah dia seperti Yamin juga tertarik dengan apa ya punya ketertarikan dengan Majapahit, terus Gajah Mada, apakah gitu juga nggak Pak? Pak Sugondonya sendiri? Kayaknya tidak kalau tentang Tidak itu. ya? Tidak Oh, kalau itu tidak karena ya memang Yamin suka menulis seperti itu gitu. Kalau kaitannya dengan tadi wajahnya dengan sama dengan ah, Gajah Mada karena saya juga tidak menemukan apakah Yamin melakukan perjalanan ke Trowulan gitu. Tetapi mm, kalau sekarang Bapak ke Museum Trowulan itu memang ada pecahan pecahan keramik gitu yang mirip Gajah Mada itu anunya mm. gemuk kayak gitu gitu ya. Wajahnya Eh, seperti Muhammad Yamin gitu ya? iya, Pak ini ya, terutama alisnya itu. iya, iya kalau itu mungkin. Tapi yang enggak kalau itu apa? Kalau itu kan dari keramik ya pecahan itu kan. Ya, Kan nggak mungkin keramik dia buat keramik dulu kemudian menyamakan mungkin ya itu karena orang iya, nggatuk-nggatukkan iya, iya. saja kali itu. Tetapi bahwa Yamin yang Gajah Mada yang ada sekarang menjadi legend wajahnya seperti itu ya menurut saya inilah kekuatan buku sebenarnya Pak. Iya, Karena iya, iya. begini, di dalam buku Gajah Mada, Yamin menggunakan foto itu, gambar itu gitu. Nah, pada waktu itu buku tentang Gajah Mada kan baru dia yang Yang bikin ada. ya. Padahal itu sejak tahun 44, saya lupa ditulis tahun berapa itu ya, saya lupa buku itu. Ah, Tetapi bahwa buku itu menjadi rujukan utama, kemudian orang menggunakan itu gitu. Nah, itulah menurut saya hari ini kalau kita berbicara tentang kekuatan literasi dan buku itu ya seperti itu gitu. Nah, kalau orang sekarang boleh saja protes itu Yamin ngawur. Ya kenapa dulu kamu nggak membuat buku? Sekarang buktikan dong. Lah jelek-jelek Yamin kan sudah menemukan itu dan menulis buku dan tidak iya, pernah iya, iya. dibantah kan gitu. Kalau Iya, iya, iya. kita berdebat akademis kan mestinya ya terbitkan buku dong. Kan kira-kira kan gitu ya, Iya, Bapak ya. iya. Kan gitu ya. Iya, iya. Berarti Yamin ini menurut saya ini sosok luar biasa ya. Misalnya daya mungkin apa ya? Kalau tadi mungkin ada unsur daya hayal, daya ya tadi imajinasi, Imajinasi ya. membayangkan ketika pada zaman Majapahit seperti apa. Mungkin unsur subjektivitasnya juga kayaknya mungkin bermain juga ya Pak Restu ya. Atau gimana Pak Iya. Restu? Ya, kalau saya sih berpikir karena dia mempelajari sejarah dengan baik. Jadi dia seorang ultranasionalis lah menurut saya gitu kan. Dan dia membaca betul tentang buku misalnya Negara Kertagama, Oh, oke, oke, oke. kitab-kitab Sutasoma. Nah, di dalam kitab Negara Kertagama itu kan di situ dikatakan misalnya wilayah Majapahit itu meskipun apakah itu hanya Mitre Kasatata dan lain sebagainya kan sampai di mana itu di seluruh apa itu Malaysia kemudian sampai di Andaman dan lain sebagainya gitu ya bahkan sampai di Madagaskar gitu kan itu kan luar biasa gitu orang kan nggak pernah mikir membuktikan pada masa itu kok Yamin kan udah berpikir seperti dan real Iya, sekarang betul, kan betul. pengaruh bahasa Indonesia di Madagaskar kan cukup kuat sekali Pak kan Iya, gitu iya, ya betul, betul. jadi betapa Yamin itu pembacaannya ya luar biasa menurut saya gitu. Nah, Hmm. dari situlah menurut saya ide gagasan itu kemudian dibangun terus dan cocok dengan ide-ide cita-cita misalnya Soekarno misalnya kayak gitu. Maka ketika perdebatan tentang wilayah Indonesia setelah merdeka itu kan dia berlawanan betul dengan Hatta. Karena menurut dia Hmm. seluruh wilayah Indonesia harusnya sampai Malaysia bahkan sampai Madagaskar dan lain sebagainya gitu. Oh, Tapi Yamin kemudian kan ininya kayak gitu ya, Pak? iya, Oh, berarti kemudian kan patokannya ditentang seperti oleh Majapahit ya? iya kira-kira seperti itu bayangan dia seperti itu gitu bayangan dia meskipun itu kan Hmm. Mitra Kasatata sebenarnya. Nah, Iya, iya, betul, betul. pemikiran Yamin Indonesia merdeka ya harus mempersatukan kita kembali seperti Indonesia pada masa Majapahit begitu. Oh, Karena di negara Kertagama kan ada tentang sudah ditulis wilayah-wilayah mana saja itu. hmm. Negara Kertagama itu karya yang luar biasa juga gitu. Jadi gitu. Oh, oke, oke. Berarti pemikirannya luar biasa ya, apa sangat besar sekali ya, nggak cuman apa bekas wilayah jajahan Belanda gitu, nggak ngomong kayak gitu ya, tapi patokannya adalah pada
zaman Majapahit ya Pak? Iya, iya, betul. Oh, oke, oke, oke. Baik, Pak Rusdi mungkin ada mau ditambahkan Pak Rusdi? Ya, saya nambahkan dalam periode kontemporer ya, Pak Yamin juga punya peran. Jadi setelah masa-masa kemerdekaan, tentu saja kemudian kita memasuki periode kemerdekaan itu, Pak Yamin beberapa kali mendapat jabatan dalam pemerintahan. Tetapi di awal Indonesia merdeka, kelihatannya ada berseberangan dengan para pemuka lainnya gitu. Pada saat itu nggak tahu bagaimana ya ceritanya persisnya, saya juga belum menemukan datanya. Pak Yamin ini dekat sekali dengan kelompok yang pro Tan Malaka gitu. Sehingga ketika terjadi apa yang namanya peristiwa 3 Juli ya. Peristiwa 3 Juli, tahu kan Pak Agung? Ya Pak ya. Adalah tuduhan-tuduhan yang mengarah kepada Tan Malaka, kata pimpinannya ya, mengadakan sebuah kudeta katanya, makar. Nah, termasuk Pak Yamin. Pak Yamin sempat ditahan di penjara semua, yang paling lama ya Tan Malaka. Tapi jangan lupa Pak Yamin bisa kembali lagi sebagai pejabat pemerintahan. Yang paling menarik juga tentu Pak Yamin adalah tokoh yang diikut sertakan di dalam delegasi konferensi meja bundar. Ketika itu waktu membahas mengenai konstitusi Indonesia, calon konstitusi, karena calon konstitusi itu ditetapkan nanti setelah rombongan Indonesia, delegasi Indonesia kemudian merapat di gedung, di rumah proklamasi itu. Tetapi sebelumnya itu persesuaian antara dua kelompok besar yang seperti kita ketahui adalah BFO dan Republik Indonesia, itu bersidang ya kan di Kebenengen gitu, tempat itu di tepi pantai. Maka Yamin lah yang diminta oleh Bung Hatta menyampaikan konsep mengenai konstitusi itu. Ada dalam film. Ini jadi menarik. Jadi beliau kembali, lucunya nanti. Bukan lucu ya. Serius. Kalau saya bilang lucu jadi agak serius. Kembalinya Pak Yamin nanti, beliau itu di dalam jabatan sebagai Bappenas sekarang ya. Waktu itu ya pernah sih kalau nggak salah, dan beliau itu diangkat kembali oleh Bung Karno. Beliau itu salah seorang yang melakukan keputusan putus hubungan Uni Indonesia Belanda, kerjasama dengan Belanda. Jadi alhasil beliau ini banyak perannya. Alhasil beliau adalah seorang pejabat pemerintahan yang lama sekali. Ketika beliau meninggal, barulah kemudian selesai tugas-tugasnya itu. Selain itu telah diceritakan tadi oleh Pak Restu juga bagaimana beliau-beliau yang perlu digarisbawahi, ya tentu saja ketertarikan beliau kepada Jawa. Saya nggak tahu apakah dia pulang ke Sawalunto gitu. Tapi setahu saya selama masa jabatan itu beliau lebih banyak di Jawa. Beliau adalah menantu orang Jawa ya, seorang petinggi bangsa. Istrinya orang Jawa ya Pak Rusdi? Ya, istrinya itu anaknya pun menikah keturunan dengan Mangkunegaran. keluarga Solo Mangkunegaran. ya. Oh, Iya. Oke. Begitu itu tambahan saya. Selanjutnya Pak Rasulullah yang kita harapkan menjadi narasumber. Oke, baik Pak Rusdi, terima kasih. Nah, Pak Restu, ini ada pertanyaan yang mungkin tidak terkait langsung dengan Sumpah Pemuda ya. Ada yang mengatakan bahwa Pancasila yang sekarang ini adalah Pancasilanya Muhammad Yamin gitu. Itu seperti apa itu Pak Restu ininya? Kalau ditelusur kan Pancasila kan kalau ini penggagasnya Bung Karno 1 Juni ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa itu dari Muhammad Yamin gitu. Itu dulu polemik atau beritanya seperti apa tuh Pak Restu? Kalau itu kata Pancasila,
Karena kata Pancasilanya ya. kata Pancasila. Jadi sebelum pidato 1 Juni Soekarno itu beliau sudah membuat konsep Pancasila yang akhirnya dikasih judul Pancasila itu gitu. Kemudian kalau Panca kan dari beliau, kemudian Soekarno itu tahun 66 Soekarno mengatakan itu bahwa ada seorang ahli atas usul teman saya ahli bahasa dan sastra, maka saya namakan Pancasila. Tadinya saya akan katakan sebagai Pancadharma. Kalau Pancadharma bukan, karena ini isinya adalah aturan-aturan, kira-kira sila dan sebagainya, maka itu kata Pancasila. Itu sila itu sumbangan dari sastrawan Yamin. itu yang beberapa sumber yang menyebut itu dari Yamin, kira-kira seperti itu. Oh, oke. Jadi waktu di pidato 1 Juni 45 juga Bung Karno menyebut sih atas usulan teman ini ya sebagai teman sastrawan gitu ya. Orang sastrawan ya. Nah, itu berarti Yamin ya itu ya, tapi dia Bung Karno nggak menyebut nama orangnya gitu ya. Iya, tapi beberapa sumber menyebut bahwa itu teman seorang sastrawan itu adalah Muhammad Yamin. Berarti sempat mungkin bisa jadi sempat berdiskusi tentang konsep Pancasila itu dengan Bung Karno ya sebelum 1 Juni 45 dong ya Pak ya? Iya. Karena kan itu gedung BPUPKI yang mana ya Pak Rusdi, kan itu kemudian dia main ke tempat kos-kosan teman-temannya, ketemu dengan tokoh-tokoh yang lain, berdiskusi, kira-kira semacam itu gitu. Di Pejambon ya, itu gedung Pejambon itu kan Pak Rusdi ya. Sebelum ke situ, sebelum pidato itu beliau banyak diskusi gitu kan, kos-kosan dulu kan, kos-kosan itu kan Keramat 106. Keramat itu kan ya kan gitu ya. Keramat Raya 106 dan sebagainya itu kan tempat tokoh-tokoh pemuda pada waktu itu gitu. Dan debating klub itu kan sudah sejak zaman di tempat debat itu di klub dan sebagainya kan sudah ada sejak awal-awal 1925, 26, 27 gitu. Ya, bisa dikatakan tadi konsep Pancasilanya Bung Karno pada saat 1 Juni 45 itu memang sudah didiskusikan dengan Muhammad Yamin gitu ya. Kalau judul kata Pancasila loh Pak, kalau yang isinya saya kira enggak dari Soekarno sendiri. Judulnya ya, mungkin Bung Karno nanya kalau ini apa gitu ya, bisa jadi ya. Ya mungkin begitulah konteksnya gitu. Apa saya akan membuat 5 ini yang sudah direnungkan oleh Pak Soekarno di ND kan gitu. Soalnya di buku sejarah Pak, di buku-buku sejarah ada yang mengatakan bahwa ini Pancasilanya Yamin kayak gini, kayak gitu-gitu ya. Kalau itu kontroversi juga Pak, begini. Kalau yang gini, jadi kalau itu kita harus membahas buku, namanya buku pembahasan Undang-Undang Dasar 45 yang 4 jilid itu. Itu ya, di dalam buku itu kan, ya ini yang menurut saya yang banyak dikritik oleh tokoh-tokoh yang lain, misalnya Hatta juga mengkritik. Karena di dalam buku itu kemudian seolah-olah pidato Yamin sama persis dengan Pancasila. Kemudian pidato Hatta, padahal Hatta juga pidato, tapi di buku itu nggak ada gitu. Jadi itu maka Hatta misalnya Hatta misalnya mengkritik Yamin bahwa ini tidak benar, ini wong saya itu juga pidato tapi tidak dimasukkan. Kemudian dia tidak pidato seperti itu juga. Yamin itu pidatonya tidak seperti itu menurut Hatta sumber gitu kan ya. Cuman di buku pembahasan Undang-Undang Dasar 45 yang 4 jilid itu Yamin mencantumkan seperti itu. Tapi problemnya sekali lagi, saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi selama Orde Baru buku itu dijadikan rujukan masalahnya. Iya, betul. Jadi tidak ada counter, sekarang aja baru ada bukunya Pak Abe Kusuma, ada buku yang lain-lain itu ya. Tapi buku itu tidak ada yang membantah pada waktu itu ya. Jadi akhirnya seolah-olah menjadi kebenaran gitu. Iya. Jadi sumber utama akhirnya ya. Sumber utama jadinya ya. Bukunya tebal 4 bukunya 4 lagi tebel lagi gitu kan. Iya, jadi buku babon ya. Iya. Tapi apa benar Pak Restu, kalau katanya Pak Yamin meminjam itu ya risalah bahan-bahan hasil notulen dari BPUPKI. Kelihatannya tuduhan-tuduhan yang dilemparkan itu dari banyak penulis seolah-olah buku itu selanjutnya tidak diketemukan lagi. Jadi buku itu seolah-olah seperti demikian, dan terakhir setelah beliau wafat, setelah Yamin wafat,
buku itu diketemukan dalam perpustakaan Pertamina. Itu betul apa enggak sih? Iya. Ada berapa sebetulnya buku itu? Jadi begini Pak, kalau yang kan begini, pada tahun sebelum buku itu ditulis tahun 50-an berapa 58 kalau tidak salah, Yamin kan minjem kepada stenografnya Aka Pringgodikto. Dia mengatakan saya pinjem hasil diskusi dari BPUPKI itu, stenografinya. Saya akan menulis buku yang akhirnya bukunya menjadi buku pembahasan Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, naskah itu kemudian kan dipakai, namanya mau nulis buku kan pasti dipakai kan. Nah, mungkin nulisnya itu tidak tahu saya, tetapi buku naskah itu kemudian disimpan di Perpustakaan Mangkunegaran Solo. Ya. Nah, di sana kemudian kan hebohnya Yamin ngumpetin naskah Undang-Undang Dasar, stenografi Undang-Undang Dasar 45 dan lain sebagainya gitu. Karena tapi logika berpikir saya sederhana Pak. Kalau saya mau menulis buku, kemudian saya meminjam naskah, kemudian saya simpan di perpustakaan yang karena dia adalah menantu dari Mangkunegaran, mungkin ditaruh di sana gitu saja, tidak ada niat untuk atau mungkin orang biasa juga nggak mengembalikan naskah, berarti itu kan naskah penting, naskah negara, arsip negara gitu kan, ditaruh di sana gitu saja. Tapi orang kan kemudian menuduh Yamin dia yang dalam tanda petik mencuri naskah itu dan kemudian menghilangkan beberapa hal kira-kira semacam itu gitu. Jadi ini logika saya, logika berpikir saya, tapi bahwa naskah itu betul ditemukan di Mangkunegaran iya gitu. Tapi menurut saya itu karena proses penulisan buku dan hasilnya kan buku Yamin itu yang 4 jilid itu gitu Pak. Mengenai dasar negara ya. Ya, mengenai pembahasan Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Ya, gitu Pak Agung. Ya, baik. Ngomong-ngomong buku nih Pak Restu. Jadi pada saat itu kan buku memang mahal ya Pak Restu ya. Jadi si Pak Yamin itu dulunya waktu mudanya ini apakah memang dari keturunan orang kaya gitu ya atau seperti apa Pak? Kok bisa sampai membaca banyak buku seperti itu gitu ya? Sebenarnya kalau dari keturunan dia tidak begitu, bukan keturunan orang yang kaya juga gitu ya Pak ya kalau dari sumber. Cuman saya juga heran, Yamin ini tokoh yang luar biasa. Dia misalnya kalau dalam karya sastra, misalnya dia menulis tentang Ken Arok Ken Dedes, menjadi karya novel. Kemudian Rabindranath Tagore, William Shakespeare, itu kan tokoh-tokoh hebat gitu. Jadi menurut saya karena memang dia kegemarannya ya membaca gitu, dan misalnya dari mungkin kebiasaan kayak saudaranya kan juga begitu ya, siapa? Adi Negoro kan juga seorang juga pembaca yang menurut saya kebiasaan mungkin ya. Tetapi kalau menurut saya dia lebih banyak membaca itu ketika kuliah sekolah di Jawa gitu, bukan di Sumatera. Kan dia dari Sumatera kan sudah pindah ke sini ke Jakarta, ke Batavia itu masih di awal-awal ya anunya sekolahnya itu Pak gitu. Iya. Dan dia kan juga pernah sekolah di AMS di Jogja, kemudian di Jakarta dan sebagainya gitu sih Pak. Jadi memang dia hobi membaca lah menurut saya gitu. Dan itu bisa jadi buku-buku yang di perpustakaan ya Pak ya? Ya saya kira ya buku-buku di perpustakaan. Dan karena dulu juga gini sih, kalau menurut saya situasinya pada waktu itu karena adanya studi klub. Jadi ya seperti disampaikan Pak Rusdi tadi, misalnya di Keramat Raya, di antara teman-temannya banyak membaca buku, diskusi, debat dan lain sebagainya kayak gitu sih. Situasinya kayak begitu kalau pada awal-awal kemerdekaan lah gitu. Oke. Mengenai bukunya Pak Restu ini ya yang Muhammad Yamin dan Cita-Cita Persatuan. Ini judulnya menarik sekali nih ya. Cita-Cita Persatuan. Jadi konsep persatuan ini ya Pak, ide-ide persatuan ini apakah Yamin juga menjadi salah satu tokoh pemuda yang menginspirasi atau mengajak teman-temannya lah untuk bersatu gitu ya. Seperti apa Pak Restu? Ya, jadi gini Pak, kalau itu jelas ya, misalnya dia sejak awal 1926 atau sejak lebih awal lagi lah 1921 yang saya katakan tadi tentang cita-cita tentang ya tanah air, kemudian
karya-karya sastra di awal, cinta terhadap tanah air itu perubahan dari cinta terhadap Sumatera kemudian cinta terhadap Indonesia. Jadi ada perubahan di dalam karyanya dia, di karya sastra gitu ya. Dan itu kemudian dia sebagai orang Sumatera kemudian menulis buku banyak sekali ya tadi tentang Ken Arok, Ken Dedes, kemudian menyadur buku dari luar cita-cita Rabindranath Tagore itu saya kira lebih dari 10 kali dipentaskan menjadi sebuah drama. Ya gitu dan sebagainya gitu ya. Nah itu menjadi apa, buku-buku dia itu menjadi pokok di dalam orang-orang berkarya juga di dalam dunia teater dan sebagainya gitu ya. Nah kemudian yang paling penting juga kampanye tentang bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan dan akhirnya menjadi bahasa Indonesia. Itu kan di awal-awal sebelum Sumpah Pemuda itu dia sangat getol sekali itu. Dia salah satu tokoh yang sangat penting dalam mengkampanyekan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Selain tokoh-tokoh yang lain misalnya Tabrani, Ki Hajar juga pernah berpidato tentang bahasa Indonesia 1916 dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya Ki Hajar lebih duluan kalau tentang bicara tentang bahasa persatuan, bahasa Indonesia perlunya bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan itu Ki Hajar lebih duluan sebenarnya. Kemudian kalau Tabrani tadi yang disampaikan oleh Pak Rusdi kan bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia itu ya betul saya kira gitu. Kemudian Yamin menyampaikan itu juga tentang pentingnya bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan untuk menyatukan gerakan bersama gitu untuk menyatukan seluruh Indonesia ini dalam salah satunya lewat bahasa itu. Nah, kenapa kok bahasa Indonesia gitu? Karena mereka kan itu juga sudah ada perdebatan tentang kenapa kok tidak bahasa Jawa. Kan sudah ada Kongres Jawa juga ya Pak Rudi ya. Jadi sudah terjadi perdebatan di antara tokoh-tokoh itu gitu. Kenapa? Karena bahasa Jawa itu rumit, ada tingkat-tingkatannya dan lain sebagainya gitu. Bahkan Cipto Mangunkusumo pun dia tidak mendukung kalau bahasa persatuannya itu bahasa Jawa kira-kira gitu, lebih mendukung kalau bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan karena bahasa Melayu itu kan bahasa pasaran. Iya. Lingua franca. Iya, lingua franca dan sebagainya gitu Pak. Iya, menarik ini Pak. Berarti memang konsep Sumpah Pemuda ini tadi yang bicara tanah air gitu ya. Tanah air sendiri juga kan yang menggaungkan juga sebelum-sebelumnya adalah Muhammad Yamin gitu ya. Iya. Terus kata bahasa juga ya. Bahasa juga Muhammad Yamin sebelum secara aspek historisnya gitu. Dan satu lagi berbangsa satu ya. Dan ini ya tadi persatuan ya, ide-ide persatuan berbangsa satu, bahasa, terus tadi tanah air ya itu memang benar-benar ya bisa dikatakan konsepnya Muhammad Yamin gitu. Betul. Nah, untuk dalam sebuah wawancara atau literatur ada nggak Pak? Kan kebetulan tadi yang sebelumnya saya sudah tanyakan ya bahwa Muhammad Yamin itu mempelajari tentang Majapahit dan Gajah Mada gitu. Nah, apakah dalam sebuah wawancara atau literatur tertentu pernah ditemukan bahwa ide tentang Sumpah Pemuda itu karena Yamin pernah mempelajari Sumpah Palapanya Gajah Mada gitu. Akhirnya terilhami gitu. Ada temuan-temuan seperti itu nggak Pak? Kalau membaca tentang itu udah pasti. Karena beliau membaca Negara Kertagama, membaca Sutasoma, kitab Sutasoma kan itu tentang Sumpah Palapa kan ada di situ kan. Itu jadi kalau iya Pak. Iya. Di apa Pak Rusdi? Pararaton. Palapa kan ada di Pararaton, Pak. Di Kertagama itu tidak disebut-sebut mengenai Sumpah Palapa. Iya Pak, iya betul. Ya, karena Negara Kertagama itu kan 1368 kemudian berikutnya baru itu kan. Iya. Lama juga ya 1300. Berarti pakai bahasa apa dulu ya? Bahasanya bahasa itu apa? Jawa kuno. Sanskerta bukan? Saya lupa, saya kan ada sebenarnya bukunya itu. Bahasa sastra. Makanya Yamin juga paham bahasa Sanskrit ya Pak ya? Betul. Iya. Sangat. Bahasa sastranya Sanskrit. Iya ya betul.
Luar biasa ya. Jadi kalau itu sih sepertinya ya otomatis ya, karena Yamin juga membaca gitu ya Pak Restu ya. Iya, iya. Iya. Iya pasti beliau wong nulis buku Sabta Parwat sampai Iya. jilid itu loh Pak. Kan udah pasti beliau membaca tentang baik Pararaton maupun negara kertagama ya gitu ya, Iya, untuk iya. anunya itu gitu. Bisa jadi Sumpah Pemuda ini adalah apa ya istilahnya, prestasi yang luar biasa dari Muhammad Yamin ini ya. Puncak prestasi ya Pak ya. Ya enggak, kalau Yamin sendiri ya enggak, karena itu kan rame-rame nanti Ya rame-rame salah kita maksudnya kalau dari pelopornya gitu ya. Ya, ya beliau punya mengenai sumbangan hubungan, iya, 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 iya. ya kan? mengenai hubungan dengan Tan Malaka, Pak Pak Restu nulis nggak dalam buku? Iya, kalau dengan Tan Malaka itu kan ketika peristiwa 3 Juli seperti Pak Arus dikatakan tadi, kan ada dokumen tentang 46. ya 3 Juli 46 itu kan ada dokumen yang mengatakan ada susunan Organisasi. Susunan kalau Presiden Soekarno ada masalah, maka itu kan ada presiden siapa, macam-macam kayak gitu. Jadi akhirnya dituduh sebagai kudeta karena sudah ada rencana yang lebih konkret, misalnya presidennya siapa, Tan Malaka, kira-kira kan gitu ya. Jadi Yamin masuk ke dalam kelompok itu gitu. Saya tidak tahu, padahal pada tahun 45 ketika setelah merdeka kan beliau sangat dekat sekali dengan Soekarno, tapi kok kemudian mendekat ke Tan Malaka dan CS itu saya kenapa dia kok akhirnya mendekat? Apakah karena sebagai teman seperjuangan kan mungkin tidak mendapat akses mungkin Yamin ya, karena kan nggak jadi menteri juga karena menteri belum ada tuh. Tapi garis politiknya betul apa enggak? Kemudian dia bergabung dengan partai itu. Iya, kalau ya, dari kalau Persatuan Perjuangan ya. Iya, tapi kalau di awal-awal dia kan memang agak dekat dengan Amir Syarifuddin misalnya, sedikit sosialis lah kira-kira gitu ya Pak ya. Dia mendirikan Perindo ya, saya lupa partai-partainya yang pernah dia, kemudian dia membawa dia menjadi wakil di Volksraad dan lain sebagainya gitu ya. Itu memang dia mempunyai pemikiran juga ke sana gitu. Tetapi bahwa kalau si Tan Malaka kan sebenarnya kan agak gerakan bawah tanah dan sangat keras gitu terhadap kelompok kiri banget lah gitu. Sedangkan Yamin sebenarnya tidak begitu kelompok kiri sebenarnya, lebih ke sosialis menurut saya. Gitu. Ya. Baik Pak Restu, Pak Rusdi, kita sudah hampir 1 jam nih ya. Jadi sebagai penutup ini mungkin dari Pak Rusdi dulu nih, Pak Rusdi. Terutama buat generasi muda nih Pak Rusdi. Sosok Yamin ini supaya menginspirasi lah gitu ya bagi generasi muda nih. Jadi kali ini kita kan berbicara mengenai sosok ya. Jadi seolah-olah bedah buku biografi lah ya. Tetapi sebetulnya Pak Yamin itu bisa dilihat dari sudut pandang bentuk penuturan yang lain gitu ya. Kalau dilihat saja beliau itu punya akses ke dalam kerajaan, dalam hal ini keraton ya, jadi Mangkunegaran begitu. Saya rasa belum ada yang menulis itu. Sampai dengan putra satu-satunya itu kemudian menikah dengan anaknya dari Mangkunegaran 8 ya. Ini juga menjadikan satu pertanyaan begitu. Jadi Yamin ini sudah menjadi sebetulnya seorang penyanjung budaya Jawa gitu. Cuman sayangnya kenapa kemudian beliau itu dimakamkan di Sawalunto gitu, saya juga nggak tahu. Oh, dia ada aja sendiri atau tapi gimana, ada tambahan ya. Saya ada punya buku yang ditulis oleh Profesor Jamaluddin. Kelihatannya 2 orang sama-sama orang Sumatera Barat ya. Itu berdekatan, jadi banyaklah Pak Yamin itu dibantu gitu ya, mungkin bidang kesehatan atau apa. Salah satu yang menarik yang ditulis dalam bukunya dari Prof Jamaluddin itu ya, sebagai dokter beliau
sering menulis hal-hal tetek bengek gitu. Tidak hanya sebatas kepada pengetahuan-pengetahuan yang umum. Itu kebiasaan Pak Yamin itu. Dia kalau bikin jas itu nggak pernah dicuci. Nanti kalau sudah tua atau sudah lama dipakai, dibuang. Ini ada nih. Saya jadi menarik juga. Apa betul? Saya kagak tahu karena saya kagak pernah ketemu dengan keluarga Pak Ahmad Yamin. Mungkin itu Pak Agung dari saya. Baik, terima kasih Pak Rusdi. Untuk Pak Restu, untuk closing statement, gimana Pak Restu? Sosok Yamin ini terutama buat generasi muda nih Pak Restu. Ya, saya kira Yamin adalah seorang tokoh yang multi talenta. Ya, betul. Dia seorang yang literasinya luar biasa penting gitu, dan dia banyak menghasilkan capaian-capaian yang cukup penting. Misalnya di awal tadi tentang sajaknya tanah air, kemudian Sumpah Pemuda, ikut terlibat dalam BPUPKI, kemudian juga yang penting juga setelah era kemerdekaan, beliau juga ikut di Depernas, Dewan Perancang Nasional, sekarang menjadi Bappenas itu, dia merencanakan juga tentang rencana pembangunan semesta. Jadi semesta itu dari beliau, kemudian muncul sekolah-sekolah seperti IKIP Bandung. Itu dulu dari dia, maka yang tanda tangan di sana saya tahu saya Pak Yamin gitu. Kemudian setelah itu karena dia menyadari pentingnya pendidikan ketika menjadi Menteri Pendidikan, kemudian muncul sekolah-sekolah IKIP di berbagai daerah. Ada pada era itu ada 4. Dari Pak Yamin ya. Dari Pak Yamin. Jadi beliau itu luar biasa pemikirannya gitu. Jadi karyanya juga luar biasa. Karya-karya tulis gitu maksud saya itu luar biasa, dan untuk menjadi seperti itu saya kira perlu pembacaan yang banyak gitu. Meskipun saya kira kontroversi selalu ada lah di Indonesia itu, apapun juga bisa menjadi kontroversi, tetapi beliau adalah tokoh penting dalam proses kemerdekaan Indonesia gitu. Saya kira itu Pak Agung, Pak Rusdi. Ya, baik, terima kasih Pak Restu. Ini menarik sekali tadi ya. Jadi mungkin buat generasi muda nih kalau ingin mencintai Indonesia lebih dalam lagi, tadi mempelajari sosok-sosok pahlawan-pahlawan kita ya. Kalau semakin pemuda ini mengenal sosok pahlawan, saya rasa jiwa patriotismenya makin tinggi ya Pak ya. Betul. Iya ya, luar biasa ini ya. Oke. Bisa nah, kita ini titipkan kepada Pak Restu. Iya penting nih Pak Restu. Karena tanpa mengenal orang tidak mungkin bisa mencintai kan gitu ya. Betul. Jadi ini luar biasa nih. Ini baru sosok Yamin nih, belum yang lain-lainnya nih. Iya. Betul. Ini kalau digabung wah memang benar-benar luar biasa nih. Kita banyak tokoh-tokoh yang hebat. Oke, baik, terima kasih. Kita sudah 1 jam. Terima kasih banyak Pak Restu, Pak Rusdi. Mungkin kita akan bicara di sesi yang lainnya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Selamat malam Pak Rusdi, Pak Agung. Selamat malam. Terima kasih Pak Restu, Pak Rusdi. Jangan bosan Pak kalau diundang lagi Pak. Siap. Makasih Pak, izin ya. Oke, kita tutup ya Pak ya.